الملك المنان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد أهل الجنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد. Bapak Ibu salihin salihat, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa meneruskan kajian Al-Asma Al-Husna pada bagian yang ke-11 ini. Insyaallah kita akan membahas Al-Alimul Qabid. Setelah pertemuan sebelumnya kita bahas Al-Wahhab Al-Fattah ya. Sekarang kita akan membahas Al-Alim Al-Qabid. Sebagai review saja bahwa Allah SWT memiliki dua al-asma atau dua jenis sifat yang direpresentasikan dalam nama-namanya. Yang pertama adalah al-asma al-jamaliyah yang menunjukkan kelembutan, keindahan, dan yang kedua al-asma al-jalaliyah yang menunjukkan kehebatan, kemahakuasaan Allah SWT. Jadi kita ketika melihat al-asma al-husna, kita masukkan ke dalam hal ini. Kalau kita melihat al-alim, ini termasuk al-asma al-jamaliyah. Kalau al-qabid, ini bisa dimasukkan ke dalam al-asma al-jalaliyah, gitu ya. Al-alim itu artinya secara gampangnya adalah Allah Maha menguasai ilmu atau pengetahuan, mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak jelas, sudah pasti, ataupun yang tersembunyi, yang masa lalu, yang sedang terjadi, yang akan datang, ya, tanpa batas. Sementara pengetahuan manusia sangat terbatas. Bapak, Ibu, kita sekarang ada di ruangan ini. Apa yang terjadi di atas dan apa yang terjadi di bawah, padahal ada di tempat yang sama, kita tidak tahu. Kecuali dengan bantuan misalnya CCTV atau kamera. Ya. Terbatas sekali. Apa yang terjadi di rumah kita saat ini, kita juga tidak tahu. Ya. Ya, apa yang terjadi di belahan bumi lain saat ini, kita tidak tahu. Jadi baru yang bersifat skupnya kecil, yang satu poin saja kita tidak tahu. Apalagi yang terjadi di masa lalu dan apalagi yang terjadi di masa yang akan datang yang belum terjadi. Ya, ini ilmu Allah atau pengetahuan Allah mencakup semua itu. Gitu. Sedangkan al-qabid ini artinya adalah yang menahan, menggenggam. Ya, tidak melepas. Kebalikannya al-basit, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah. Al-basit, al-qabid itu yang menahan. Ya, menahan apa? Ruh, nyawa, tidak mengembalikan. Berarti mencabut nyawa. Ketika kita malam tadi itu tidur, itu Allah menggenggam nyawa kita. Jadi digenggam. Pagi hari atau saat kita sebelum ke sini itu dilepas. Ya, dilepas ketika kita terbangun. Ada sebagian orang juga yang pada saat harusnya dia bangun tidur, dia tidak bangun. Jazakumullah khair. Itu termasuk qabid. Jadi Allah tidak ngelepasin lagi. Ya, makanya itu yang disebut dengan dha'iqatul maut. Kok diambil, dilepas. Kenapa? Karena memang kita belum betul-betul mati. Kita cuma dipindahkan dari alam jasad dan ruh ke alam ruh saja. Kita sekarang hidup di alam yang lengkap. Jasad kita, ruh kita ada. Tapi nanti kita akan hidup di alam yang betul-betul murni tanpa jasad, yaitu alam ruh, disebut dengan alam barzah. Ya. Alam barzah itu ya kurang lebih mirip-mirip lah saat kita bermimpi. Saat kita bermimpi itu jasad kita nggak kemana-mana, tapi ruh kita, termasuk pikiran kita,
dan sesuatu yang dimensinya non fisik itu bekerja. Nah, ada orang mimpi berlari padahal jasadnya di situ. Ada orang mimpi dia mau tenggelam, jasadnya di situ. Ada orang mimpi macam-macam, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Itu alam ruh. Jadi Allah tahan, ruhnya ditahan. Kemudian termasuk menahan rizki. Allah ada yang ngasih rizki ke orang tuh kayak air bah ya, banyak. Kita lihat hari ini. Baik yang terlihat kayak gampang dan memang naturalnya memang dia adalah orang dapat rizki banyak, atau yang flexing. Tahu ya flexing Bapak Ibu ya, supaya kelihatan banyak duitnya padahal aslinya tidak punya duit. Dia pengen dianggap kaya aja ya, foto di depan rumah mewah, di depan mobil mewah ya, foto doang gitu. Nah, ada juga kayak begitu. Nah, ini termasuk bagian dari qabid. Allah tahan. Ada orang yang kayaknya hidupnya susah aja, Allah tahan dulu. Tahan dengan maksud tertentu, ada tujuannya ya. Allah menguji orang dengan itu sampai dia siap. Karena ada kalanya ditahan oleh Allah karena tidak siap. Seperti Qarun. Qarun adalah ciri-ciri manusia yang tidak siap kaya. Maka ditahan oleh Allah, miskin. Dia nggak tahan. Tapi karena dia ngotot, minta supaya dibebaskan dari sempitnya rizkinya. Kemudian dia minta kepada Nabi Musa supaya didoakan dan juga termasuk dimodali supaya terlepas dari kemiskinan. Tapi ketika dilepas, dia tidak siap. Makanya sebenarnya ada orang yang baik ketika dia miskin, tapi begitu kaya dia tidak baik. Maka sebenarnya kondisi kita saat ini itu sudah paling tepat. Oh, berarti kita nyerah dong Ustaz? Bukan itu. Ada kalanya memang yang terbaik saat ini kita diberi oleh Allah pas-pasan saja. Jadi pas pengen apa ada gitu ya. Itu lebih enak. Dan yang ketiga adalah menahan, tadi ada ruh, nyawa, kemudian ada rizki, dan yang ketiga adalah menahan apa yang di dalam dada kita. Ya, kadang kita ngerasa hidup sempit banget, sumpek banget, ya. Oh itu Allah ya, bisa jadi karena kerasnya hati kita. Ya, jadi itulah disebut dengan al-qabid. Nanti kita akan perdalam dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk al-alim. Al-alim itu menguasai pengetahuan yang sifatnya mungkin atau wajib atau mustahil. Allah Maha tahu semuanya. Tapi jangan kita petakompli. Ya kan kadang gitu. Allah Maha Kuasa. Tapi begitu Maha Kuasa, ada orang bertanya, Allah mampu nggak menciptakan saingannya? Allah mampu nggak menciptakan Tuhan selain dirinya? Itu pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Ya kan? Sekarang orang bertanya yang aneh-aneh. Allah mampu nggak menerbitkan matahari dari barat? Mampu, karena itu nanti ciri-ciri hari kiamat begitu. Allah mampu nggak menenggelamkan kita? Mampu, sudah terbukti di zaman Nabi Nuh begitu. Allah mampu nggak membakar seisi kota? Mampu, dan belum lama ini terjadi di Amerika, ya kan? Berapa kecamatan itu terbakar, luar biasa. Allah mampu nggak membekukan dunia ini? Mampu. Eropa ini minggu kemarin luar biasa. Ada berapa penerbangan digagalkan karena musim dinginnya nggak stabil. Saya mengalami sendiri minggu lalu, 2 minggu lalu, itu cuaca memang sangat tidak stabil. Sebelumnya ada badai datang, belum saatnya. Kemudian kembali lagi panas. Panas bukan berarti panas kayak kita, suhunya itu naik lagi. Akibatnya apa? Berapa banyak itu di Jepang yang bisnis kerang itu rugi lebih, bahkan ada yang mengatakan angkanya menyentuh 90%. Karena kerang itu kalau tidak dingin dia mencair. Jadi mereka itu luar biasa. Jadi tahu ya kalau dipegang oleh nelayan itu megang airnya nggak terlalu dingin, ini sudah gagal panen.
Padahal panennya kerang yang paling enak itu di Jepang saat bulan Desember akhir atau awal Januari. Mereka udah pegang, ini udah. Baik, akibat dari itu nanti perusahaan yang menangani itu tidak ada produksi, otomatis akan menghentikan, mengurangi, atau dengan bahasa hari ini efisiensi karyawan. Ada berapa banyak orang dirumahkan, ada berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi Allah Maha tahu, mengetahui segala yang mungkin terjadi, yang wajib terjadi, bahkan yang mustahil terjadi. Mustahil itu ada yang mustahil menurut pandangan manusia, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ada yang mustahil bagi Allah, mustahil seperti yang tadi kita katakan. Allah adalah Maha tahu. Bisa nggak Allah menjadikan dirinya menjadi yang tidak tahu? Nah, itu mustahil. Ya. Mustahil dalam artian, bukan, kita sering itu pertanyaan kok aneh-aneh gitu. Allah sanggup nggak mematikan dirinya sendiri? Nah, itu pertanyaan yang tidak sopan ibaratnya. Ya, itu kan gampang. Tetapi kemustahilan itu dari sudut pandang kita sebagai hamba Allah, karena kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah disebut dengan zat yang maha gaib. Ya. Kalau kita penasaran, ingin tahu Allah itu bagaimana hakikatnya, tidak bisa dikatakan hakikatnya seperti apa, karena laisa kamitslihi syai', ya satu-satunya cara, tidak ada pilihan, adalah kita dengan masuk surga, baru bisa melihat Allah itu betul-betul kita terlihat nanti di sana. Nah, tidak ada sekecil apapun yang terlewat dari pengetahuan Allah. Maka kalau kita merasa cukup dengan pengetahuan Allah yang sebegitu luas, tidak akan ada yang pernah kita cemaskan. Yang kita minta itu, kita inginkan, belum tentu cocok. Allah akan memilihkan yang paling tepat untuk kita. Ya. Kadang ada orang meminta diberi jodoh, tidak datang jodoh, belum datang jodoh. Allah Maha tahu itu kenapa rahasianya. Setelah dia menikah dapat jodoh, belum datang anaknya juga. Begitu datang anaknya, belum datang dia. Bagaimana cara memberikan, menyalurkan rezeki Allah, diberikan beberapa kesulitan dan seterusnya. Ada orang dimudahkan rezekinya dalam bentuk harta, dia kesulitan dalam bentuk pengetahuan, susah memahami, susah mendapatkan ilmu. Ada orang mendapatkan ini, ternyata dia susah dalam berkomunikasi dengan orang. Jadi manusia ini diberikan kondisi yang berbeda-beda. Allah Maha tahu mana yang paling tepat dan cocok, ya. Nah, kita akan coba di dalam Al-Qur'an ini lebih dari 100 ayat yang memuat kata-kata Al-Alim. Ya, ini pilihan saja. Saya mencari yang paling sering, yang paling banyak itu adalah Sami'un Alim. Yang kedua Alimun Hakim. Dua itu. Nah, apa makna Al-Alimul Hakim? Al-Alimul Hakim adalah zat yang maha tahu, yang maha bijaksana. Nanti secara terpisah kita bisa akan memahami Al-Hakim itu apa. Tetapi Al-Alim Al-Hakim, pengetahuan Allah itu bijaksana sekali. Sehingga Allah bisa menentukan, oh ini orang seperti ini lebih baik wafatnya masih muda aja. Dia kalau diterusin sampai tua makin banyak dosanya. Misalnya, oh ini diwafatkan sebelum dia balik saja. Ya, karena kalau dia sampai balik dia akan membuat masalah buat orang tuanya. Itu kan ada seperti yang ada di dalam surat Al-Kahfi, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di sini malaikat ketika ditunjukkan oleh Allah akan menjadikan Adam atau manusia sebagai khalifah, malaikat tidak tahu, tapi malaikat bertanya, mengkonfirmasi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Nah, ini malaikat bertanya, bagi ahli tafsir gampang. Kenapa kok malaikat bertanyanya? Apakah kamu jadikan orang yang berbunuh-bunuhan, ya, berbuat kerusakan sebagai khalifah di atas bumi? Itu pertanyaan yang gampang kalau kita tahu ilmunya.
Bisa jadi karena malaikat emang udah dikasih tahu nanti tabiat manusia begitu. Bisa jadi juga malaikat pernah menyaksikan ada makhluk yang seperti itu sebelum manusia. Oh, berarti ada manusia sebelum Adam? Mungkin, kita tidak menafikan. Manusia purba itu ada nggak? Mungkin. Tapi harus dipastikan bahwa Nabi Adam tidak ada hubungannya sama mereka. Mereka udah punah, mungkin juga. Tapi esensinya bukan itu. Esensinya adalah ketika malaikat diberitahu, mereka langsung selesai. Sehingga mereka mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi pengetahuan Allah itu luar biasa. Oke, makhluk gaib. Makhluk gaib itu siapa? Malaikat dan jin. Malaikat dan jin pun tidak mengetahui hal-hal yang belum terjadi, bahkan hal yang sudah terjadi. Contohnya adalah kasus wafatnya Nabi Sulaiman, ya kan? Nabi Sulaiman itu ditakuti para jin, tidurnya aja ditakuti, sehingga jin itu tidak tahu bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman bukan tidur, tapi sudah meninggal dunia, wafat. Digambarkan dalam keadaan terduduk memegang tongkat. Jadi ibaratnya dia duduk megang tongkat begini. Itu wafat kondisinya. Dan tidak ketahuan Nabi Sulaiman wafat sampai apa? Sampai tongkatnya dimakan oleh rayap. Dan kemudian Nabi Sulaiman jatuh. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Tongkat atau kayu kayak begini, nggak usah paling bagus deh. Kayu yang paling buruk kalau kita ambil jadi tongkat, itu dimakan rayap perlu waktu berapa lama? Paham Pak ya? Perlu waktu berapa lama Pak? Seminggu? Oh, nggak mungkin seminggu. Sebulan? Nggak mungkin. Ini saya bicara yang tongkat harganya 50.000 saya beli di pasar rumput atau di situ. Nah, ini raja, masa tongkatnya 50.000? Ibaratnya pasti kualitas kayunya kualitas kayu yang bagus. Nah, kayu yang bagus itu untuk dimakan rayap perlu berapa lama? Nah, maksudnya begitu. Itu artinya jin yang katanya hidup di alam gaib pun tidak tahu kalau Nabi Sulaiman dia sudah meninggal. Jadi kita tidak perlu takut sebenarnya dengan makhluk gaib. Ya, ini karena di negara kita ini gaib identiknya dengan mistik. Mistik identiknya dengan alam lain yang bisa mengganggu kita. Sehingga sering ada orang, masing-masing kita punya alam, jangan saling mengganggu. Ini maksudnya apa? Kita punya persepsi yang kurang tepat terhadap dunia gaib. Padahal mereka pun tidak tahu kita. Kalau nggak kita kasih tahu, dia bisa jadi jin juga nggak tahu kita tinggalnya di mana. Bisa jadi kalau dia bisa kenalan nanya, Ustaz tinggal di mana sih? Lah ente kan jin harusnya tahu, ya nggak tahu juga dia, belum tentu dia. Jadi ini pengetahuan yang al-alim al-hakim, pengetahuan yang bijak. Kalau manusia, seandainya kita diberi pengetahuan semua serba tahu, mungkin kita buka podcast, gitu. Ngomongin apaan aja. Nah, itu. Bahasa gampangnya, bahasa Jakartanya lemes mulutnya. Manusia itu makin banyak tahu, dia makin lemes. Karena dia merasa paling penting. Padahal pengetahuannya bisa menyebabkan celakanya dia atau orang lain. Contoh, misal sederhana aja. Kalau kita diberi pengetahuan, misalnya kayak saya nih, bapak matinya 2 hari lagi, bapak sebulan lagi, bapak 1 tahun lagi. Itu kalau saya kasih tahu, rusak nggak dunia ini? Rusak. Itu namanya pengetahuan yang tidak bijak. Dia tahu tapi tidak bijak. Kenapa? Dia omongin semua. Karena ada kata pepatah, cukup dikatakan tidak bijak adalah orang yang mengatakan apa yang dia dengar. Jadi kita mendengar sesuatu, kita katakan itu nggak bijak. Hampir sama dengan kita bersosial media kan, dapat apaan aja di share. Bener nggak? Udah, ntar belakangan nggak bijak itu. Matanya al-alim al-hakim itu kita perlu meniru bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga masih di surat Al-Baqarah
ketika Nabi Ibrahim yarfa'u, jadi membangun Ka'bah, membangun Baitullahil al-qawaid minal bait bersama putranya Ismail, berdoa, Rabbana taqabbal minna. Masya Allah, Rabbana taqabbal minna. Apa makna taqabbal minna? Ya Allah, terimalah amal kami meskipun belum sempurna. Karena dia baru ngangkat, belum sempurna, belum jadi bangunan, masih jadi fondasi. Kalau kita bahasa hari ini, baru peletakan batu pertama ya. Jadi Nabi Adam itu cuma garisi. Jadi yang membangun Baitullahil Haram secara batasan itu Nabi Adam, digarisi doang. Karena dulu namanya sholat atau beribadah tidak boleh di tempat lain, Mas. Harus di situ. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengangkatnya, yarfa'u, menjadi sebuah bangunan. Sempurna atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Sempurnanya zaman dulu juga kita nggak tahu. Masjid Nabawi jangan digambarin kayak sekarang. Dulu mah nggak ada karpetnya, bahkan nggak ada ubinya. Ya. Jadi ketika kita sudah berbuat, kita mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka anta, ini dia, as-sami' al-alim. Masya Allah, Allah maha mendengar. Sehingga kita tidak perlu cemas kalau kemudian, loh saya ini niatnya baik kok disuudzonin gimana? Tenang, as-sami'ul alim. Allah maha mendengar, Allah maha tahu, al-alim. Kalau kita didesas-desuskan yang sebaliknya dari yang kita kerjakan. Karena makna taqabbal minna itu lebih dalam. Pernah nggak kita melakukan sesuatu tapi diterima yang kurang baik sama orang lain? Ada kan? Pernah nggak kita senyum tapi dianggap mengejek? Ngapain lo? Ketawa katanya. Loh, saya niatnya senyum malah dianya marah gitu. Apa nggak kita ngelihat orang nanya, ngapain lihat-lihat saya? Loh, padahal kita memberikan wajah ceria kepadanya. Jadi mungkin suatu ketika kita melakukan beberapa hal tapi di mata orang itu salah. Makanya Rabbana taqabbal minna, ketika kita, Allah tahu as-sami'ul alim, gak ada yang perlu kita cemaskan selama kita yakin dan betul-betul kita tahu yang kita kerjakan itu adalah sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, ada 3 yang saya gabung jadi satu ya. Frasa alimum bil mufsidin, alimum bil muttaqin, sama alimun bil zalimin. Allah maha tahu siapa yang berbuat kerusakan, siapa yang bertakwa, dan siapa yang zalim. Masya Allah, itu Ali Imran 63 itu sangat relate dengan kita hari ini. Begitu banjir, bukan hanya mengirimkan air, tapi mengirimkan gelondongan kayu, semua orang saling tuduh, ini yang salah si A, yang salah si B, yang salah si C, yang lain, yang salah semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala alimun bil mufsidin. Kalau udah kayak gitu selesai. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui siapa yang sesungguhnya berbuat kerusakan. Mungkin itu kesulitan kita. Saya ambil contoh yang lebih jelas lagi. Pada kasus Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh dengan sahabat Sofwan bin Mu'attal. Sahabat Sofwan bin Mu'attal itu sahabat di antara sahabat terbaik Rasul. Punya fisik dan pengetahuan yang kuat, berpandangan detil, cermat, teliti, strategi, dan luar biasa. Makanya beliau sering dijadikan oleh Rasul sebagai pasukan yang berada paling belakang. Jadi pasukan penyisir, dia paling belakang. Yang lain udah pulang duluan dan sebagainya, dia yang nyisir. Kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang perlu bantuan, dia di paling belakang. Nah, suatu ketika pada perang Bani Mustalik, Aisyah radhiyallahu anha, dia naik sekedup unta, dan ketika di rest area berhenti, rest area jangan dibayangin kayak kita ada semuanya. Zaman dulu di rest area
Beliau mau buang hajat, tentu menjauh. Setelah menjauh, balik lagi, beliau mungkin megangin bagian lehernya, sadar, atau mungkin bagian tangannya sadar, oh gelang sama kalungnya kok nggak ada, ini ketinggalan di tempat tadi buang hajat. Ya kayak kita lah, mohon maaf, kita kayak saya misalnya nih, kalau lagi ke toilet atau lagi ke tempat ingin buang hajat, kita lepas cincinnya kan, begitu kan, lepas jam tangannya kan, kita lepas semuanya supaya tidak mengganggu dan tidak jatuh dan seterusnya. Beliau balik tuh. Setelah sampai dari sana, begitu balik ke tempat semula, sudah tidak ada rombongan. Dan karena Aisyah itu digambarkan perempuan yang tidak terlalu berat, sehingga yang ngangkat itu tidak tahu apakah di dalam skedup tadi itu ada orangnya atau tidak. Dan karena saking sopannya, nggak pernah itu iseng nanya, di dalam ada orang nggak, gitu nggak ada. Diangkat aja. Gitu. Singkat cerita, pergi mereka, Aisyah tertinggal. Maka Aisyah karena tahu, dia istirahat saja. Karena lama menunggu, tertidur. Hingga datanglah sahabat Sofwan bin Mu'attal. Dari kejauhan dia udah ngeliat, nih kok kayak ada orang nih. Begitu didekatin, beliau kaget, itu ternyata istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Dan beliau mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya itu satu-satunya yang didengar oleh Aisyah, dan mereka tidak bicara satu kata pun. Luar biasa. Lalu sahabat Sofwan bin Mu'attal dengan sopannya mempersilahkan Aisyah untuk menaiki kudanya, dan sahabat Sofwan kemudian berjalan menggandeng kuda itu masuk ke kota Madinah. Sebenarnya selesai, aman. Sampai di situ aman, Aisyah kembali ke rumah, selesai. Yang bikin masalah, biang keroknya, itu di pagi harinya, besoknya, itu ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik nih, gembongnya orang munafik. Itu cuman iseng nanya begini, kalau bahasa kita nih, itu kenapa kemarin Aisyah jalan berdua sama Sofwan? Gitu. Ini sifatnya konfirmasi aja sih, gitu kalau bahasa kita. Ini bener apa enggak? Nah gitu kira-kira. Kemarin saya lihat Aisyah jalan sama Sofwan bin Mu'attal. Bener nggak sih gitu? Ini nih biang keroknya nih sebenarnya. Menyebar sebuah gosip yang luar biasa dahsyatnya, liar kemana-mana, diinterpretasikan macam-macam. Ya, hingga kemudian menyakiti Rasulullah SAW, dan sikap Rasulullah kepada Aisyah itu berubah. Aisyah mulai heran, kok biasa nih Rasul dingin banget, biasanya masuk rumah ceria, ini biasa banget. Karena Aisyah orangnya husnuzan, dia mengira Rasul lagi banyak pikiran, lagi begini, lagi begitu. Itu sampai lama di luar terjadi, banyak dibicarakan, Aisyah nggak tahu. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan bibinya. Nah, bibinya ini sedang, karena dia sayang ya sama Aisyah, disisirin rambutnya. Nah, pada saat itu bibinya juga heran, ini orang diomongin orang adem banget misalnya. Di luar udah panas, dia santai banget ya orang. Ternyata memang Aisyah belum tahu. Setelah dikasih tahu, Aisyah menangis. Oh, pantesan Rasul sudah berubah. Maka kemudian Aisyah meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Rasulullah memulangkan Aisyah supaya tenang di rumah Abu Bakar. Nah, anehnya di rumah dia juga dalam tanda kutip terintimidasi. Ya, Aisyah menghadaplah kepada Rasul, bicara apa adanya, jujur, jangan ditutup-tutupi. Aisyah lebih sakit lagi, loh apa yang ditutupi? Nggak ada yang ditutupi. Karena Aisyah dalam riwayat hadisnya cukup panjang ini, tidak mendengar kata apapun ilal istirja. Karena sahabat Sofwan bin Mu'attal hanya mengatakan apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, singkat cerita, ini kisahnya panjang, ada di surat An-Nur, nanti Bapak dan Ibu cek. Karena kemana-mana, turun kemudian pembebasan, dan orang-orang yang terlibat dihukum. Hukumnya apa? Dicambuk. Ya, termasuk sepupunya dia.
dan seterusnya itu. Nah, sementara aktor intelektualnya terbebas. Siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul yang cuma nanyain di WA grup tadi itu. Ini bener nggak sih gitu dong. Ini kadang nih ada orang-orang yang modelnya kayak begitu. Dia yang mulai tapi dia yang menyebabkan orang cilaka. Makanya wallahu atau innallaha alimun bil mufsidin. Ini siapa sebenarnya yang menyengaja membuat isu pertama kali kayak begini? Dan itu di tengah masyarakat kita banyak, Pak. Hari ini coba kita lihat negara kita ini, kita mau ngomong apa nih? Itu kalau ngomong kerusakannya, itu pasti ada tuh alimun bil mufsidin. Gitu. Alimun bil muttaqin juga begitu. Ada orang yang bertakwa tidak diketahui. Ya, Bapak sekarang mengenal orang-orang bertakwa di daerah sini, tapi belum tentu dia yang paling bertakwa. Allah yang paling mengetahui dia yang paling bertakwa. Maka kita tidak boleh merasa kegeeran. Kayaknya di sini saya yang paling bertakwa, sholat malam tiap hari, puasa sering, sedekah, masya Allah. Itu mengaktifkan di sini belum tentu. Karena Allah yang paling tahu. Gitu. Makanya kita tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan yang terakhir supaya kita bisa geser sedikit, alimum bil bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang di dalam dada kita. Nah, ini lebih dalam. Masya Allah. Di dalam dada kita ini lembut. Namanya apa? Qalbu. Qalbu itu artinya apa, Bapak dan Ibu? Sering diartikan hati ya, padahal itu jantung. Ya, hati itu sesuatu yang non fisik. Di dalam jantung kita tempat merasakan. Tempat kita menyayangi, tempat kita membenci, tempat kita memendam rindu, tempat kita memaafkan, tempat kita kadang iri sama orang, itu di sini. Allah Maha tahu. Apa yang terjadi di sini, Allah Maha tahu. Oke. Sekarang kita geser kontekstualisasinya. Jadi kalau kita tahu Allah Al-Alim, mohonlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman kita dan menunjukkan jalan keselamatan. Ya Allah, kalau ada pengetahuan yang membuat saya jadi sengsara, jangan kasih tahu saya. Makanya kita untung tidak selamanya mengingat apa yang terjadi. Ya. Terutama ibu-ibu kan paling kuat ingatannya. Kalau bapak-bapak mah nggak tahu. Kan ibu-ibu kan gitu kan. Kalau suaminya ditanya, dulu ingat nggak? Ingat apaan? Itu tanggal 17 November tahun 1989. Suaminya nggak ingat, dia ingat. Coba kalau semua yang kita alami diingat, traumatik kita. Semua yang ada terjadi kita dengar, kita mendengar suara semut, kita mendengar suara laba-laba, nggak bisa tidur kita. Maka dibatasi kita. Ada pengetahuan yang memang kita tidak perlu tahu, yang kalau kita tahu malah mengerikan. Ya, maka mintalah pengetahuan yang membuat kita bermanfaat. Yang kedua, jadi pembelajar, jangan berhenti. Karena Allah Al-Alim yang ngasih pengetahuan kita, tapi kita harus usaha. Dan yang ketiga, transformasikan menjadi legacy. Supaya pengetahuan kita nanti bermanfaat. Oke. Satu lagi Al-Qabid. Nanti kalau tadinya saya ingin menadaburi Al-Asma'ul Husna itu langsung 2 supaya sepaket gitu. Tapi ternyata dalam prakteknya terburu-buru ya. Mungkin nanti kita ubah untuk pertemuan yang akan datang, kita satu-satu aja ya. Karena lebih dalam gitu ya. Nah, ini sekarang Al-Qabid. Nanti kita akan ulang saat membahas Al-Basit ya. Al-Qabid itu apa tadi? Menggenggam, menahan, memegang erat. Jadi Allah tadi menahan apa? Ada 3, nyawa, rezeki, dan suasana kalbu kita. Itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sanggup mematikan kita, tidak melepaskan ruh kita kapan aja. Allah juga sanggup menyempitkan rezeki kita. Allah sanggup membuat dada kita sumpek. Itu serius loh. Bawaannya kita itu kadang, saya gimana ya hari ini ya? Nah, itu bisa jadi Allah sedang menahan suasana hati kita. Sehingga kita muram, sedih, lesu bawaannya.
Allah adalah zat yang membolak-balikkan harta. Ya, apa yang ada di dalam dada kita. Nah, saya ambil di dalam Al-Qur'an kata-kata al-qabidnya itu tidak ada. Ya. Tapi yang ada itu derivasinya. Yaqbid. Nah, di sini ya. Saya bacakan salah satu surat yang membahas tentang al-qabid ini. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ini berbicara tentang orang yang punya kepekaan hati. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Pertanyaannya, ente siapa kok minjami Allah? Ya. Ibu nanti buka ya 245 Al-Baqarah, baca terjemahnya. Siapa kita kok kita minjemi Allah? Karena Allah sudah mewajibkan zakat. Zakat itu standar. Orang yang bayar zakat bukan dermawan. Kenapa? Karena zakat itu wajib. Jadi orang yang membayar zakat itu adalah orang yang tidak berdosa. Kenapa? Kalau dia nggak bayar zakat, dia berdosa. Orang dermawan itu yang membayar zakat selesai, lalu dia tambahkan dengan infak, sedekah. Itu baru dermawan. Kalau saya wajibnya di angka 3, saya bayar 3, itu saya bukan dermawan. Orang itu kewajiban saya. Saya menafkahi anak dan menafkahi istri, itu kewajiban, gitu ya. Nah, yang disebut dermawan kalau dia infak dan sedekah. Tapi Allah singgung satu lagi, qardon hasanah, pinjaman yang baik. Itu bahasa halus Allah. Hambaku, aku udah wajibkan kamu, kamu kerjakan, masya Allah. Aku sudah anjurkan kamu sedekah, masya Allah. Sekarang Allah sentuh dengan sentuhan yang luar biasa. Siapa yang mau minjemi Allah? Masya Allah, bahasanya minjem. Kalau minjem itu apa? Konotasinya kalau kita minjem apa? Balikin. Balikinya apa? Sama atau lebih? Sama. Tapi kalau Allah di sini fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Pinjemin aku 1, nanti aku lipat gandakan. Masya Allah. Wallahu yaqbidu. Nah, ini didulukan ini. Kok bukan wallahu yabsutu wa yaqbid? Allah menahan. Termasuk saat kita bersedekah, ada kalanya kita tidak mikir. Saat saya nih kasih. Ini ada silakan. Silakan, ada silakan. Itu karunia Allah saat kita mudah berkontribusi. Bapak, Ibu, nyembelih kurban di mana? Oh, saya titipkan melalui Madani, Islamic Center Madani. Kemudian anaknya sekolah nih, saya nitip lagi. Masya Allah, oh saya nitip lagi buat saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dititipin satu-satu. Masya Allah, berarti dia dimudahkan melepas. Tapi ada juga orang dia kaya raya, tapi untuk dirinya sendiri pelit. Nah, itu makanya bisa jadi Allah itu bukan Allah menahan, menyempitkan rezekinya. Pandangan dia tentang rezeki sendiri itu juga karunia Allah. Makanya bersyukur kalau kita ini memahami yaqbidu wa yabsut. Karena ada orang itu takut miskin dengan bersedekah atau berkontribusi. Oke, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Az-Zumar 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Ini mengerikan. Semua alam semesta ini berada dalam genggaman Allah. Ya Allah lepas dengan ini matwiyatum bi yaminih. Ini sebenarnya kata kiasan ya. Bi yaminihi bukan berarti Allah punya tangan kanan, punya tangan kiri, bukan. Biyaminihi itu tangan kanan Allah dengan kekuasaannya. Allah bisa lepas kapan saja. Allah bisa hancurkan bumi dan seisinya kapan saja. Kebanyakan orang berpikir hari kiamat, hari yang paling mengerikan adalah saat hancurnya bumi. Tidak. Hancurnya bumi itu ringan. Yang paling berat adalah saat kita dibangkitkan.
Kalau kita bumi hancur, kita mati, tidur selama 40 tahun, itu ringan. Yang paling berat Bapak dan Ibu adalah saat bumi dihancurkan nanti, dimunculkan lagi dan kita dibangkitkan. Karena yaumul mahsyar itu adanya, atau padang mahsyar itu adanya di bumi ini. Surat Ibrahim ya, di ayat terakhir itu. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Itu nanti bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi dalam genggaman Allah itu maksudnya, ya ini satu kota ini ada di genggaman saya. Ini orang kalau ngomong gitu berarti seolah-olah dia berkuasa. Makanya Al-Qabid menggenggam, dia bisa lepas kapan aja. Nah sekarang saya bicara kontekstualisasinya sebelum kita dialog, kalau masih ada atau nanti kita tutup. Ketika kita tahu Allah Al-Qabid, kita mohon, ya Allah lapangkan dada saya supaya mudah memaafkan orang. Ada kalanya loh, bisa jadi saat kita sulit memaafkan orang, itu gara-gara disempitkan dada kita. Karena maksiat, karena macam-macam. Terutama kepada orang-orang yang dekat kita. Kalau ada suami sulit maafin istrinya, anaknya, mungkin dia tidak memahami esensi Al-Qabid. Atau sulit berterima kasih, mengapresiasi. Termasuk rezekinya. Ya Allah lapangkan rezekiku, lapangkan kondisiku supaya mudah dalam taat. Ini ada orang pengen sholat berjamaah, susahnya minta ampun, bisa jadi juga. Ya, makanya kita bisa sholat, datang ke masjid, melakukan kebaikan, itu juga bagian dari kemudahan yang Allah berikan. Yang kedua, saat kita ditahan rezekinya, biasanya misalnya dapat di angka tertentu lah, 10 katakanlah, atau 5 katakanlah. Tiba-tiba dapat cuma 2. Allah lagi tahan rezekiku, ada maksudnya. Jangan-jangan kalau bulan ini aku dikasih banyak rezeki, malah menimbulkan kerusakan. Ini Allah tahan bulan ini, bisa jadi Allah menginginkan sesuatu. Atau sebaliknya, saat kita dikasih banyak, jangan terlalu bahagia, banyak banget. Biasanya itu juga Allah sudah siapkan itu. Ya kayak masih ingat almarhumah nenek saya dulu, yang makannya banyak, buangnya banyak. Gitu. Jadi ibaratnya cash flow-nya itu sudah Allah sesuaikan. Makanya jangan memandang sempit dari sebuah peristiwa tertentu, kayak terutama rezeki kita yang tersendat, bisa jadi karena kita memang belum siap ketika dikasih kelapangan. Yang ketiga, Allah mewafatkan para kekasihnya dalam keadaan baik, maka kita minta, ya Allah tahan dulu. Kalau seandainya engkau lepas ruhku dan hari itu aku kemungkinan maksiat kepadamu, maka jangan kembalikan ruhku. Ini Allah itu menahan hamba-hambanya dari berbuat buruk. Pernah nggak kita ngerasa Pak? Kadang punya niat buruk, merealisasikannya sulit. Itu Allah Al-Qabid. Tapi ada juga orang dimudahkan berbuat maksiat. Wah, dia kalau udah menggosip, Masya Allah, dikenal sebagai pimpinan majelis gosip dia. Ada aja gosipnya. Na'udzubillahi min dzalik, dia dimudahkan dalam hal yang buruk. Kalau jenis-jenis kedoliman, Masya Allah, pakarnya mencuri, menipu orang, Masya Allah, itu musibah. Kita yang tidak bisa berbohong, tidak bisa menipu, itu berarti kita ditahan lisan kita, ditahan mata kita tidak melihat yang buruk, ditahan telinga kita tidak mendengar kemungkaran gitu ya. Dan yang terakhir, nah ini juga penting, jangan mempersulit orang lain. Kalau kita mempersulit orang lain, Allah akan tahan rizkinya, ditahan, dia menjadi sumpek hidupnya, ditahan lagi, dia tidak, banyaklah yang akan dia tahan. Anak-anaknya yang tadinya harusnya taat sama dia, ditahan sama Allah, jangan taat sama bapakmu. Bapakmu juga gitu sama orang. Istrinya yang harusnya mudah, murah senyum, jadi cemberut aja di rumah. Jadi ini terkait sebenarnya. Jangan mempersulit orang lain. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, nanti insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita tadabburi satu saja ya. Karena tadinya saya ingin global gitu, ternyata nggak enak juga kalau sedikit-sedikit ya. Nanti kita detilkan satu lebih dalam.
kontekstualisasinya lebih nyaman gitu, kita akan bahas satu dari sifat saja untuk lebih dalam mendapatkan makna dari al-asmaul husna. Saya cukupkan, barangkali ada satu dua yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan. Saya kembalikan kepada Ustaz. Allah alam. Silakan bapak-bapak, ibu, mungkin ada yang ingin ditanya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya menjelang tahun-tahun baru ini banyak ramalan-ramalan yang dilakukan orang berkaitan dengan Ustaz tadi bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Apakah mungkin Allah memberikan ilmu itu kepada seseorang sehingga dia bisa ngomong seperti ini walaupun sifatnya bilang ramalan gitu. Tapi apakah mungkin kadang-kadang ada yang benar ada yang salah gitu. Jadi kita menanggapi orang-orang seperti ini bagaimana? Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau di masa lalu orang yang diberi pengetahuan seperti itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu mukjizatnya mentakwil apa? Bukan mimpi, Pak. Bahasa Al-Qur'an itu. Ta'wilul ahadits, mentakwilkan peristiwa. Nabi Yusuf itu tahu apa yang akan terjadi. Ya. Karena pada saat itu para peramal itu gajinya tinggi, Pak. Para peramal digaji negara zaman itu. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam dia melampaui mereka karena presisi yang dikatakan itu terjadi persis seperti yang dia katakan. Jadi ada ya yang dijadikan orang yang seperti itu. Tapi itu Nabi Yusuf. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa itu bahkan tahu wa ma tadakhiruna fi buyutikum, apa yang ada di dalam kulkas-kulkas kalian. Ya, jadi kalau misalnya Nabi Isa bertamu, ibu nyuguhin ikan 2 potong. Nabi Isa tahu tuh di kulkas masih ada 3. Nabi Isa tahu, cuman nggak dikasih tahu ke ibu. Tapi Nabi Isa tahu ini orang pelit atau kagak tahu. Kenapa? Dia masih tahu. Kasih saya 2 nih, di kulkas masih ada 3. Nah, itu Nabi Isa, Nabi Yusuf tahu. Tapi kalau hari ini ada orang mengaku seperti itu dan dia bukan nabi, tidak bisa. Itu yang disebut dengan arrafan. Ya. Itu yang disebut dengan kahin atau munajjim. Orang yang meramal-ramal, sering disebut peramal. Ramalannya benar. Berapa persen? Seringnya dia punya ilmu ya. Ramalannya itu berkaitan dengan yang sifatnya sugesti. Sehingga pada saat kita diramal, kita tersugesti menyesuaikan dengan apa yang dikatakannya. Gitu. Makanya udah bener. Dulu masih dengar nggak Pak dulu? Ramalan cuaca, masih ingat ya? Ya kalau masih mendengar itu berarti umurnya ketahuan itu. Nah. Ya, ramalan cuaca. Sekarang diganti apa? Sekarang apa? Perkiraan, udah bener yang sekarang. Jangan balik lagi kayak dulu ramalan cuaca. Karena ada ilmunya. Cuaca itu nggak pakai ramalan, ada ilmunya. Jadi yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya saintifik itu sudah bukan ramalan, Pak. Itu perkiraan. Gitu. Tapi kalau berkaitan dengan nanya orang nih, dipegang tangannya, oh ini nikahnya udah ketahuan nih, tanggalnya sama bulannya nih. Yang belum ketahuan tahunnya nih. Nah, itu kasihan lah dia. Mendingan tahunnya dulu. Nah, itu dia membuat sugesti. Gitu. Jadi misalnya juga kayak makanya itu disebut dengan tatoyur. Haram hukumnya tatoyur. Tatoyur itu apa? Peristiwa alam dikaitkan dengan nasib dia yang akan datang. Dulu orang Arab kalau mau bisnis, dia nunggu di depan rumah. Ini burung pertama yang saya lihat lewat ini dari kanan begini ke kiri atau dari kiri ke kanan. Gitu. Kalau dari kanan ke kiri balik lagi dia, bisnisnya gagal ini kayaknya. Nah itu tatoyur, gitu. Sama dengan tadi itu, sugesti jadinya. Jadi sekarang kalau ada peramal-peramal itu lebih membuat sugesti saja, sensasi. Dan kalau di sebagian negara maju loh Pak, itu profesi yang menjanjikan. Saya sebut nggak apa lah ya, di Korea Selatan misalnya, itu nanti ada kios-kios dipenuhi para peramal itu, terutama dalam festival. Festival-festival itu biasanya nanti ada ibu-ibu, perempuan-perempuan itu sebagai peramal-peramal. Makanya itu juga salah satu
bentuk, disebutkannya dalam bentuk muannas di surat Al-Falaq, an-naffathat, ya, para penyihir perempuan. Kenapa kok penyihir perempuan di situ, Pak? Penyihir laki-laki ada nggak kira-kira, Pak? Ada kan? Ya, tapi yang paling populer tetap nenek sihir, kakek sihir nggak ada, Pak. Paling populer tetap penyihir perempuan. Ada makna lain sih di situ, naffathat bukan berarti perempuan, manusia juga ada, tapi memang peramal-peramal begitu pelaku dan korbannya juga adalah para perempuan karena dia lebih mudah disugesti tadi itu. Jadi kalau melihat ada orang meramal, ya kembali ke sini bahwa yang maha mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mendatangi dukun, peramal, dan dia meyakini kebenarannya, kan ada hadisnya itu, maka sholatnya tidak diterima Allah selama 40 hari. Kan serem itu. Berarti apa? Ini terkait dengan akidah, mengganggu akidah itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Saya kira itu, Pak. Allah a'lam. Mungkin satu lagi? Ya, monggo silakan, Bapak. Ya, sebentar, Ibu. Rizki, ya. Ini hanya kalau masukan ya, pikiran saya. Kalau orang itu miskin, menurut saya itu ini hanya pengamatan. Orang itu miskin, tapi orang itu disayang Allah. Saya berpikir itu orang itu disayang Allah. Apa? Tinggal masalahnya dia tahu diri atau tidak pada saat itu. Kalau dia tahu diri dia akan bertakwa. Kalau dia tidak tahu diri dia akan kalau orang dikasih kaya, berarti orang yang dipercaya Allah. Jika masalahnya dia amanah atau tidak. Kalau dia amanah dia akan jalankan sesuai dengan Allah. Kalau tidak ya dia akan ingkar terus. Itu satu. Yang kedua mengenai rezeki yang saya ingin tanyakan. Rezeki itu tidak seperti halnya dengan kredit. Sudah ditetapkan pelapornya berapa, tenornya berapa, dronnya apa, cuma masalahnya kita tidak tahu. Ini untuk memagari hati kita ya, hati saya. Maksudnya kalau memang kita sudah ditentukan seperti itu, kenapa kita harus mencari rezeki kesalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Toh kita akan dapat sama saja seperti itu. Saya mencuri, saya korupsi atau apa, toh ada begitu juga gitu. Maksudnya untuk memagari hati kita tidak berbuat sesuatu yang dilarang. Apakah bagaimana maksudnya bisa tolong? Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya rezeki kita sudah ditentukan, Pak. Tapi yang akan dihisap oleh Allah adalah cara mengambil rezeki. Nanti itu yang dihisapnya. Misalnya saya rezekinya ditentukan. Nah ini kadang kita namanya rezeki itu patokan kita pada angka. Padahal rezeki itu berbentuk pengetahuan. Ini saya rezekinya dapat pengetahuan nih, tapi nanti saya dihisap berbeda dengan Bapak. Saya sampaikan atau saya pendam, itu nanti tanggung jawabnya beda. Saya diberi rezeki berupa kesehatan, itu rezeki juga loh, Pak. Terasa bahwa kesehatan itu sangat mahal saat kemarin kami COVID itu. Sekeluarga kami itu ada 12 orang terkena COVID. Sementara tabung oksigennya kami cuma punya beberapa, nyari lagi nggak dapet. Ya, bukan hanya masalah harganya, tabung oksigen harga terjangkau, tapi kalau setiap hari 2 kali juga mahal. Yang pertama waktu, karena yang buka oksigen karena keperluan banyak, ngantrinya panjang. Jadi bayangan kita rezeki jangan disempitkan pada harta benda. Itu satu. Sehingga saat Allah SWT tadi Al-Qabid misalnya, kita ditahan rezekinya hari ini. Betul, Allah sayang kita. Tapi bukan berarti saat Allah kasih kita, Allah lebih sayang kita atau sebaliknya Allah tidak sayang. Jadi Allah SWT mempercayakan kita saat waktu itu sudah tepat. Tapi kebanyakan kok, nah ini lagi saya tanya, Pak. Mohon maaf, orang yang korupsi itu ada yang miskin nggak, Pak? Orang yang korupsi itu ada yang orang miskin nggak? Mohon maaf, yang korupsi ada nggak yang miskin? Bukan mayoritas, nggak ada yang orang miskin. Kalau mau percaya nih, orang yang korupsi itu nggak ada orang miskin. Semuanya orang yang udah kaya, udah mapan. Kenapa? Dia tidak lulus itu pelajarannya. Dia nggak belajar dari korun. Korun itu saat dicoba dengan kemiskinan, tahan
Tapi saat dicoba dengan kekayaan tidak tahan. Kita nih saat jadi rakyat seperti sekarang nih, mohon maaf, jadi rakyat, kita kan gampang melihat pemerintah nih, nggak adil sama saya, nggak ini sama saya, tahan kita, meskipun ngomong, tetap aja sabar. Tapi saat kita berkuasa, bisa nggak kita sesabar jadi rakyat? Maksud saya ya, belum tentu juga kalau kita jadi penguasa itu sabar. Mohon maaf, si fulan korupsi. Saat dia jadi menteri, nah, korupsi, gajinya mah. Pertanyaannya, kalau kita jadi dia korupsi enggak? Nah, itu maksud saya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita ini sudah kita bahas kemarin ya. Ar-Razzaq udah pernah, kalau masih ingat nanti diputar kembali. Ar-Razzaq itu bahasanya bukan Ar-Razik, meskipun sering disebut wallahu khairur raziqin gitu ya. Tapi Allah itu Ar-Razzaq, memberi rizki. Allah itu maha sayang, maksiat kasih. Gitu. Nah, kita yang harus tahu diri, betul kata Bapak tadi. Kita introspeksi. Ini saya yang jemput rizkinya, bener nggak sih? Kalau nggak bener nanti saya dihisap oleh Allah. Allah udah kasih, betul, dikasih plafonnya. Kalau udah selesai mati dia, ajalnya udah sampai. Gitu. Maka qanaah kita bukan berarti, mohon maaf nih, saat saya miskin atau COVID tadi sedang sempit, saya nyerah, ya nanti kalau Allah lapangkan, Allah akan lapangin sendiri. Itu juga salah, Pak. Karena di surat Al-Jumu'ah Allah sebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apa terusannya? Wadharul bai'. Apa artinya wadharul bai'? Tinggalkan jual beli kalau udah ada adzan. Artinya di hari Jumat itu kita masih disuruh bertransaksi. Karena kegiatan ekonomi itu penting. Gitu. Tapi kalau sudah adzan, jangan lakukan transaksi. Makanya ulama fikih, jumhur ulama mengatakan transaksi setelah adzan hari Jumat makruh, meskipun ada yang mengharamkan. Tapi jumhur ulama menyepakati makruh, sah hukumnya. Jadi udah adzan nih, saya lagi transaksi nih, masukin keranjang nih. Ini saya klik sekarang atau nanti habis Jumat? Ibu-ibu ragu-ragu kan? Kalau hari Jumat harganya udah beda nanti, atau udah dibeli orang. Klik, makruh itu jadi. Takutnya nggak berkah. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ini saya ada duit nih, mau saya transfer, balikin duit. Nah, balikin duit hukumnya apa? Wajib kan? Nah, itu ada dua pendapat. Jadi kalau ketika kita ingat ada hutang, ada yang wajib kita bayar, adzan Jumat udah datang, kita tinggal klik aja, karena itu wajib hukumnya. Gitu. Transaksinya bukan transaksi jual beli, itu transaksi pinjam meminjam. Makanya ulama mengatakan kecuali transaksi pinjam meminjam, langsung kita. Tapi itu orang yang soleh itu, kalau ada hutang dia mau bayar sebelum adzan Jumat, klik, ya itu orang soleh banget itu. Gitu maksudnya. Ibu mungkin terakhir tadi, silakan. Ya. Ilham. Apa itu yang ditanyakan? Mendapatkan ilham gitu ya. Oke. Ilham itu dalam bahasa Al-Quran kadang disebutkan dengan bahasa wahyu. Ibu bisa buka nanti surat Al-Qasas ayat 6, 7 dan seterusnya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi Nabi Musa pada saat lahir, Fir'aun punya keputusan raja, anak laki-laki Bani Israel bunuh. Yang lahir tahun itu misalnya. Nah, ketika dibunuh, ibunya kebingungan. Ini gimana cara nyelamatin anaknya? Dapat dia ide. Nah, ide yang datangnya dari Allah disebut wahyu. Kalau kepada Nabi dan para Rasulnya. Kalau kepada orang soleh, wahyu itu artinya ilham. Gitu. Jadi ide-ide baik kita itu dari Allah. Ya, termasuk, mohon izin ya, saya ngajar seperti ini sudah menyiapkan materi Bapak dan Ibu. Tapi kadang saya dikasih tahu oleh Allah ini sampai ini sampai ini. Ya, saya beranggapan begitu. Gitu. Materi itu kadang ada, oh ini dia yang saya cari, dikasih ilham. Gitu. Yang baik. Nah, kalau ide-ide buruk itu bisikan dari setan, karena bahasanya juga wahyu.
Wa kadzalika likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi yuhi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum li ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi sesama setan dari kalangan jin maupun manusia, mereka yuhi, membisikkan. Ada uang jatuh nih, orang nih, setan bisikin. Orangnya nggak tahu, ambil. Nah itu apa namanya? Yuhi di situ artinya apa? Bisikan setan. Gitu. Kita lagi ngobrol sama perempuan, padahal kita sudah punya istri, enak juga ini. Perempuan diajak ngobrol nih, dia curhat enak, nggak kayak istri saya misalnya. Bisikan setan. Awal mula perselingkuhan itu dari situ. Ketemu lagi besok, makan siang bersama, terus lama-lama berselingkuh dia. Makanya ada kata-kata wala taqrabuz zina. Karena itu pasti preventifnya dari jauh. Jadi kalau ide yang negatif itu bisikan setan. Ya, apalagi dia dapatnya sambil merenung di toilet. Nah itu bisikan setan itu. Mana ada ide bagus di toilet? Nggak ada. Jangan cari ilham di toilet. Dan ilham itu apa? Menghadap Allah, sholat 2 rakaat, minta ya Allah beri petunjuk saya. Dikasih. Maka ada istilah sholat istikharah. Istikharah itu apa? Kalau kita sudah punya pilihan, ya Allah kuatkan pilihanku. Ketika kita ragu, ya Allah pilihkan yang terbaik untukku. Ketika kita belum punya pilihan, kita minta petunjuk memilih yang terbaik. Saya kira itu insya Allah, karena sudah cukup siang kita tutup dan kita sholat 2 rakaat sebelum pulang. Nanti insya Allah kita sambung dan kita akan coba nanti bahasnya satu saja karena lebih detail nampaknya. Makin kemari ini saya sudah merencanakan sederhana aja, cuman kalau saya lagi ngomong menadaburi ayat enak itu kita cut gitu nggak enak. Nanti insya Allah nanti ke depan kita akan coba ubah menjadi satu pertemuan, satu nama dari Al-Asma Al-Husna. Jangan ditanya, habisnya kapan Ustadz? Ya insya Allah kita doa lah, meskipun sebulan sekali. Nanti mudah-mudahan kita bisa menghatamkan suatu ketika. Baik, demikian bisa ditutup Ustadz dengan doa kafaratul majlis. Saya kembalikan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.